Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini saya merasa happy, senang, bahagia. Karena apa? Karena bisa berbagi inspirasi bersama dengan Ulfa di podcast Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Ulfa karena berkenan hadir di podcast saya. Saya tahu Ulfa itu jadwalnya padat ya. Agak ya. Padatnya seperti es batu kali. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Ulfa bisa disapa dulu teman-teman Bibir Manis dan perkenalkan secara singkat. Silakan Ulfa. Halo semuanya, perkenalkan aku Fatul Nawaro, biasa dipanggil Ulfa. Sekarang aku mahasiswa semester 6 di Prodi Sastra Inggris Universitas Diponegoro. Untuk tahun kemarin, di tahun 2022, aku jadi The Most Outstanding Student atau Mawapres Pratama di FISIP UTM. Untuk passion sendiri, aku suka public speaking dan juga content marketing. Salam kenal. Terima kasih Ulfa. Ulfa tadi sekilas saya baca juga CV-nya Ulfa itu. Ulfa ini sosok mahasiswa yang keren, Ulfa. Dengan segudang prestasinya Ulfa. Dan kemarin juga saya sempat pengen belajar konten marketing sama Ulfa, tapi Ulfa masih di Pamekasan ya. Iya benar. Nah, sedikit mengulas tentang flashback kita. Ulfa dulu, flashbacknya Ulfa. SMP itu di mana? SMA di mana? Untuk SMP sama SMA sendiri saya di pondok. Pondok. Iya di pondok. Tapi penampilannya agak Islami banget. Terima kasih. Untuk selama 6 tahun saya di pondok namanya Al Falah Papua Barat. Biasanya tuh saya belajar banyak hal, gak cuma tentang kitab-kitab tapi juga tentang akademi. Karena di pondok saya itu gak cuma fokus di bidang apa ya, keilmuan yang kitab-kitab atau Islaman, tapi juga eksak dan lain-lain. Malah itu Pak ada yang namanya kayak penjurusan kebahasaan, yang minat bahasa silakan masuk kamar ini, yang minat di eksak silakan masuk kamar ini dan lain-lain gitu. Jadi fokus sekali belajar di sana dan saya juga enjoy gitu. Di mana itu tepatnya? Di Depok Barat Pamekasan. Depok Barat. Depok Barat. Depok. Iya. Depok Depok Barat. Barat itu namanya desa gitu. Belajar kitab kuning. Belajar. Belajar. Ya, tapi kalau saya sendiri lebih fokus ke yang akademik. Akademik. Ya, jadi milih yang kamar kebahasaan bahasa Inggris. Bahasaan bahasa Inggris. Tapi ada kitab kuningnya. Ada. Iya. Berarti itu pondok bilingual apa bukan? Kalau bilingual mungkin bisa jadi, tapi untuk keharusan memakai bahasa Inggris itu hanya untuk yang masuk bahasa Inggris. Jadi untuk santri-santri yang memang mau fokus di bahasa Inggris harus full bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya ngomong bahasa Madura, bahasa Indonesia dihukum. Entah berdiri, entah disuruh apa gitu. Ya gitu. Dan menghukum siapa? Tutornya. Tutornya. Tapi untuk pengolahnya itu dari yang atas gitu. Berapa tahun Pak di pondok itu? 6 tahun. 6 tahun. Iya. Jauh banyak dong ilmunya Pak. Sedikit banyak. Iya. Berarti kita sama-sama santri Pak. Oh iya Pak. Saya di Jombang tambang beras 3 tahun. Pernah dengar tambang beras Jombang? Belum pernah. Sama SMP di pesantren juga di Cirebon sana. 6 tahun juga Pak. Ya SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Dia 3 tahun. Cuma beda pondok kan. Kalau Ulfa kan satu pondok Iya, tahun itu ya. Nggak bosen itu. Gak usah, seru malah Pak. Seru? Iya. Soalnya kan kayak punya teman ngobrol, terus punya teman belajar, terus saya tuh dipilih sama orang-orang yang satu minat dengan saya. Jadi saya mau belajar ini loh. Oh aku juga pengen belajar ini gitu. Jadi punya teman, gak pernah merasa kayak kesepian banget, gak pernah punya rasa kayak aku gak punya teman belajar gitu. Kalau di kota kan pasti bertemu dengan orang-orang yang suka belajar juga gitu. Apalagi kan satu minat bahasa Inggris gitu Pak. Jadi banyak yang mendukung fasilitasnya juga begitu. Berarti bisa disimpulkan apakah menurut Ulfa itu orang yang tinggal di pesantren itu lebih banyak benefitnya daripada yang tidak di pesantren? Tergantung juga Pak. Juga. Iya. Tergantungnya bagaimana?
tergantungnya itu kadang kan ada santri yang pertama dipaksa. Betul. Kalau dipaksa kan mungkin mereka tidak akan mengoptimalkan kan, dan juga mereka bakal merasa kayak gak mau ah. Mereka tuh pastinya kayak saya pengen netak aja di sini biar dikeluarin, nggak gitu. Tapi kalau benefit itu banyak yang untuk mereka yang emang mau benar-benar di pesantren gitu, emang mau belajar gitu Pak. Jadi gak ada paksaan. Untungnya kalau di wilayah saya kan kayak jadi santri itu kan jadi tren ya. Yeah. Kayak saya santri nih gitu. Meskipun kayak meskipun gak bukan istilah banget, meskipun kayak penampilannya biasa aja gitu, tapi kalau ada notabene yang jadi santri itu kayak wah gitu. Jadi banyak yang mau jadi santri kalau di wilayah saya. Di desanya Ulfa. Di desanya saya gitu. Di kampung santri. Bisa juga. Bisa juga. Saya kan kalau di Madura banyak banget pesantren. Banyak. Iya, banyak banget malah. Kenapa Ulfa itu lebih memilih pesantren di dalam Madura daripada di luar Madura? Untuk saya sendiri karena anak tunggal, jadi orang itu gak mau jauh-jauh gitu Pak. Jadi mending yang dekat-dekat aja gitu. Gimana rasanya anak tunggal Ulfa? Enak-enak sih. Soalnya kan kalau tunggal gak boleh jauh-jauh, gak ada di orang tua gitu. Tapi enaknya itu ya papa ya enak lah. Berarti selama di pesantren itu yang paling dominan menurut Ulfa yang didapatkan itu apa aja? Coba 3 hal. 3 hal, ilmu, teman, sama ada apa ya, belajarnya hal juga kayak ketulusan gitu juga. Soalnya dari apa ya, guru-guru saya di sana itu orangnya tuh pure banget, tulus gitu kayak saya tuh belajar banyak hal dari mereka, gak cuma kayak ilmu yang mereka pelajari, ilmu yang mereka bagikan ke mereka, tapi kayak ketulusan mereka mengajar gitu. Karena saya juga mengetahui bahwasanya di pesantren itu kan enggak apa ya, gajinya ya ikhlasan mereka, tapi mereka tuh kayak tetap aja gitu pengen ngajar di sana gitu. Sempat saya tuh pernah ikut olimpiade kimia, terus guru saya itu itu waktu itu hujan Pak ya, hujan terus nganterin buku ke saya tuh kayak mau nangis banget, kayak kasihan gitu kan. Kayak beliau rela-rela mau ke kota demi saya gitu, biar belajar olimpiade ini gitu, kayak gitu. Jadi ya belajar banyak sih ke beliau-beliau itu. Rumahnya Ulfa tuh di kota? Enggak, jadi bukunya itu beli beliau ke kota masih gitu. Ya, ke kota hanya untuk beli buku. Iya, hanya untuk beli buku buat murid-muridnya gitu. Iya. Terus gak pernah kayak ini bayar ya, gak pernah gitu kayak ini kasih aja belajar. Berapa Pak? Gak usah belajar aja yang penting gitu. Jadi menekankan supaya santri-santri sana itu senang belajar gitu juga. Masih ingat berarti siapa nama gurunya itu? Masih banget. Sampai sekarang tuh gak pernah lupa sama guru-guru saya di sana. Masih kontak juga? Masih. Ya nanti di share ya YouTube kita ini ya. Iya, untuk Pak Syaiful terima kasih banyak Pak. Iya, oke. Dan menurut saya di pesantren itu kita belajar menjadi orang yang mandiri dengan kesadaran tinggi. Di pesantren saya kurang, sebenarnya tadi Ulfa menyatakan bahwasanya orang yang terpaksa di pesantren itu tidak bisa optimal. Iya. Nah, tetapi ada kalanya yang dipaksa untuk pesantren juga dia berawal dari terpaksa akhirnya terbiasa. Nah, menurut saya itu kembali lagi ke orangnya sih Pak. Orangnya. Karena kan juga kalau dipaksa ada 2 hal, anak dipaksa nurut, tapi kadang anak dipaksa emang gak mau gitu. Sampai-sampai ada salah satu santri itu sampai gak mau pisah sama gerbang, mau kabur dari pesantren. Gara-gara agak itu minusnya sih kalau emang dipaksa anak-anak itu. Itu anaknya siapa? Anak-anak orang lain. Oke. Berarti SMP, SMA di pesantren ya? Iya. Belajar nahwu berarti ya, nahwu sorof gitu ya? Iya. Tapi sekilas karena Ulfa lebih condong ke akademiknya. Iya. Berarti tidak mendalami ke perkitaban itu tidak. Tidak, tapi emang ada kajiannya gitu, kayak pembahasannya. Tapi kalau emang anak yang mau pure ke non akademis boleh aja gitu.
malah mereka ada yang ikut lomba-lomba kayak gitu sampai nasional. Berarti di pesantren itu pesantren besar, yayasan besar, ada sekolahnya, Ada. menyediakan dari SD. Iya, dari SD sampai kuliahan sekarang. Kuliah ada apa apa namanya? Saya lupa karena baru dididikan sekarang tahun ini. Oke. SMA. Di SMA itu Ulfa ikut eskul apa? School. Kalau di pesantren saya itu cuma ada satu, OSIS. OSIS saja. Iya, OSIS. Tapi kalau yang di pesantren itu ada yang kebahasaan tadi Pak, yang mau minat bahasa Inggris silakan masuk ke bahasa Inggrisnya gitu. Nah, apakah prestasi, kompetensi, skill yang saat ini dimiliki oleh Ulfa itu berangkat dari SMA? Apakah saat pertama kali masuk kuliah? Menurut saya public speaking. Jujur saya tuh skill public speaking ini nggak bisa diasah menurut saya. Pas masuk kampus doang gitu. Saya aja belajar dari sejak saya MTS. Pas itu saya pas saya SMA waktu itu saya memberanikan diri untuk jadi wakil OSIS gitu. Dan itu emang pengalaman yang gak bisa saya lupain karena dulu jujur banget saya kalau ngomong tuh gemetar gitu, kayak megang aja kayak gitu kan. Sampai sekarang kalau ini tuh kayak ya ampun kayak konyol banget ya, kok bisa saya dulu kayak gitu. Tapi kalau dengerin lagi kayak makasih banget loh ke saya dulu, soalnya kan mau berproses gitu kan. Berarti memang public speaking yang Ulfa itu dari SMP SMA. Iya. Nggak tiba-tiba saat kuliah. Nggak tiba-tiba langsung. Iya. Nggak, berarti berproses berarti. Berproses banget. Dari semula gak bisa megang mic dulu, sekarang alhamdulillah bisa megang mic. Dari yang ketemu orang-orang di depan dingin, kepala dingin terus gak deg banget, sekarang udah alhamdulillah udah gak lagi gitu. Berarti dulu udah dikduk. Iya. Berarti sekarang dikduk dah. Iya. Deg gitu. Oke. Gimana ceritanya Ulfa akhirnya bisa melakukan hati, menampakkan kaki di UTM? Kenapa bisa kuliah di sini juga Pak ya? Karena keinginan waktu sebenarnya. Waktu kan Ya itu paksaan berarti. kalau paksa nggak juga gimana. Karena waktu gak mau jauh-jauh bisa gitu. Apalagi kalau saya sakit ya gitu ya. Lagi anak tunggal ya. Jadi ya udah pulang di Madura aja gitu, dekat. Enak kalau pulang ntar gitu. Jadi yang boleh di sini gitu, selesai guys. Tapi walaupun anak tunggal kalau berangkat ke Bangkalan nggak dianterin ya? Dan dianterin Pak. Malah kalau waktu saya tuh, misal ada acara apa ya, saya mau ikut acara ini tapi gak ada temannya. Emang kenapa kalau gak ada temannya? Ya gak apa-apa sih sebenarnya. Ya udah, berangkat aja gitu. Gak usah manja-manja gitu. Oh ya udah berangkat. Ya udah gitu aja sebenarnya. Gak diantar sama sekali. Paling cuma pas awal aja. Terus gak pernah dibolehin pulang. Kalau udah di Bangkalan, ya udah jangan pulang aja gitu, belajar aja gitu, samain aja kayak di pondok. Oh ya udah gitu. Nanti orang tua kamu masih pengen berdoa terus kali kalau ada kamu ganggu. Kayaknya sebenernya. Mau ada saya ganggu mungkin ya. Nanti orang tua masih ada sama? Ada, alhamdulillah. Kesibukannya apa orang tua? Kerja sih. Kerja? Iya. Kerja semua? Iya. Bukan udah swasta tapi kerja di Ibu saya pedagang. Ayah saya kerja. Ya, banyak kerja. Oke. Tema podcast ini adalah sesuai dengan itu loh yang dipantang di poster-poster fisik bawah itu, belajar, berkarya dan berprestasi. Nah, menurut Ulfa, bagaimana menanggapi mahasiswa di era milenial seperti ini terkait bila dihubungkan dengan belajar, berprestasi dan berkarya? Menurut saya itu kesempatan di era ini banyak sekali, asalkan kita mau untuk berproses. Saya dulu tidak pernah mengenal konten marketing ya teman-teman, gak pernah mengenal. Tapi emang awal itu sulit banget karena saya kira kayaknya saya tuh gak punya passion di bidang ini karena saya gak pernah belajar gitu. Tapi di sisi lain saya berpikir kayak kalau saya nggak start dari sekarang, terus kapan saya akan memiliki ilmu ini konten marketing? Jadi oleh karena itu saya itu pertama kali mendaftar sebagai official campus ambassador di International Mobility Nation, dan di sana saya bekerja belajar ya mengenai konten marketing
untuk bagaimana memproses konten yang baik untuk mengekspand market perusahaan gitu. Bisa di-spill lebih detail itu kegiatannya mulai dari pendaftarannya, terus apa aja kegiatannya itu yang Ya, jadi di Imun itu sebagai official campus ambassador kegiatannya online, jadi nggak ganggu banget sama perkuliahan. berbayar kamu? Apa? Bayar? Iya dibayar kalau misal Oh dibayar? Bayar apa dibayar? dibayar. Dibayar malah. Tapi kita itu di sana belajar mempromosikan agenda-agenda kayak conference dan lain-lain gitu. Dan kalau misal kita dapat orang-orang yang sama aja kayak affiliate sebenarnya, kalau misal kita berhasil kayak ngajak teman-teman kita buat berproses kayak di bidang public speaking juga di Imon, maka kita tuh bisa dapat fee gitu. Tergantung dari seberapa banyak orang yang ikut gitu. Tapi di sana saya juga banyak belajar tentang konten marketing karena kan kayak ada event kan. Ada 2 event, yang pertama itu event pembuatan konten, terus yang kedua itu event webinar yang mana kita itu menjadi IO sendiri untuk menghandle event untuk marketing dari Imon sendiri gitu. Berarti kamu banyak dapat ilmu banget ini dari kerja. Iya. Kamu pernah di-hire sama apa gitu, produk apa gitu? Produk? Ya untuk bikin konten marketing itu loh. Iya pernah, saya pernah jadi, namanya juga kampus ambassador ya. Jadi posisinya sama sebagai kampus ambassador yaitu di PT Lister Edukasi. Terus sekarang itu jadi brand ambassador di Globi.id. Jadi Globi.id ini tuh merupakan perusahaan yang berfokus di bidang kepemudaan dan juga self development. Berarti itu dibayarnya itu per konten apa bagaimana sistem? Biasanya per bulan, Mbak. Per bulan? Iya, per bulan. Per bulan harus bikin beberapa konten. Di situ disesuaikan dengan apa ya? Ada timeline sendiri, Bapak gitu. Gitu. Berarti kamu dari situ bisa untuk jajan kamu? Bisa. Tapi untuk sekarang masih internship, jadi ya gitu. Gaji internship ya. Oke. Ulfa ini masuk ke UTM itu apa? Jalur apa? Jalur SNMPTN. SNM. Yang tes itu ya? Yang ke tes. Oh, rapot itu? Ya rapot. Oh, pakai rapot. Kalau pakai rapot itu ada pilihan nggak sih? Pilihan 1, pilihan 2? Ada. Di sini semua? Di sini 1, di sastra Inggris, terus ada di Malang 1. Tapi ya tujuan utamanya di sini. Karena waktu saya itu pengennya di sini gitu. Oh gitu. Berarti kalau keterima di sini udah, kalau nggak keterima di Malang. Iya. Balik lagi ke sini. Kayaknya bakal di Malang sih, karena kalau di Malang ada kerabat saya juga, jadi insya Allah diperbolehin sih. Kenapa tertarik di Sasi? Karena passion saya di bahasa Inggris sebenarnya. Jadi mau di Sasi gitu. Iya, oke, lanjut. Selain apa tadi di kegiatan itu, apalagi aktifnya saat ini? Kesibukannya apa? Untuk sekarang saya jadi freelancer sebagai translator, kemudian sebagai private tutor bahasa Inggris. Kalau yang freelance translator itu di TTI itu apa ya namanya? Talenta Translator Indonesia. Untuk yang kedua itu saya freelance, jadi untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris bisa langsung hubungi saya gitu. Berarti nggak ikut lembaga tertentu, enggak? Untuk yang tutoring enggak, untuk yang translator ya. Yang tutoring itu sekarang udah pernah menutori siapa aja? Anak SMA apa anak SMP? Untuk yang ada 2 sebenarnya kalau sekarang. Yang pertama itu dari SMP, terus yang kedua ini mahasiswa. Berarti Ulfa yang datang ke rumahnya? Iya, untuk yang pertama datang ke rumah, untuk yang kedua itu remote atau melalui Zoom gitu. Oh, yang mahasiswa itu? Iya, yang mahasiswa. Saya jadinya padat juga, Pak. Mahasiswanya? Iya. Bukan Ulfanya? Iya. Dua-duanya? Dua-duanya sih, Pak. Dua-duanya. Soalnya sama-sama mahasiswa kan, jadi saya sibuk, beliau juga sibuk ya. Bukan mahasiswa UTM? Bukan. Di apa ya? Di Surabaya kan? Surabaya. Mahasiswa Sasem itu tidak, ini menurut saya,
mahasiswa sasing itu tidak afdol kalau belum pernah ke Pare. Oh iya benar-benar. Udah pernah. Udah pernah. Udah pernah. Tapi pas saya SMA kelas 2 kalau nggak salah. Ya, saya stop dulu. Saya baca CV-nya. Ulfa itu pernah di Mahesa. Nah benar. Sama. Oh sama Pak. Ya. Nah, Tutornya sama nih jangan-jangan. ada Mr. John dulu. Lama. Saya Pak, ya? 2007 saya. Oh, saya baru umur berapa ya gitu? 5 tahun. Kayaknya Mahesa udah bagus ya. Iya. Gedungnya. Bagus banget. Iya, yang sebelah sini jalan. Mahesa itu. Benar-benar. Seru banget nih Pak. Iya, seru. Tapi sekarang katanya tuh pendatang udah gak bisa bahasa Inggris katanya, udah gak mau bahasa Inggris dagang Kenapa? Gak tahu. Dulu Kalau mah menurut bahasa saya, Inggris. Dulu itu ini Mahesa. iya. Ini jalan nih. Ya, di sini ada warung dulu. Ini rambutnya gondrong berbahasa Inggris. Atau masih ada enggak? Mau tahun berapa Mahesa? 2018 apa ya? Apa 2017? Pas SMA, libur SMA. Pas Ramadan itu. Ramadan. Kamu Ramadan di sana berarti. Sebulan. Bagaimana Ufa tahu ada Pare? Dari mana? Soalnya teman saya tuh ada apa ya? Pernah ke sana juga. Tutor saya juga pernah ke sana, jadi rekomendasi dari beliau-beliau saya ke sana. Dan emang bagus pembelajaran, apalagi di Mahesa bagus banget untuk grammar dan juga speaking. Sama di Davodil sebenarnya. Ya, Davodil. Bagus ya. Tapi pas itu saya nggak lanjut Pak, karena pas Ramadan kan, terus kayak capek banget ya, pakai sepeda apa yang pol ya. Jadi ya udah gak kuat lagi, ya udah stop aja di Davodil karena jauh banget. Davodil itu yang baru teman speaking. Speaking. Terus Pak, saya kan kesana itu satu kelas kan, terus sama teman saya berdua, semuanya itu mahasiswa, sama kantoran. Saya sendiri SMA berdua. Kok ini saya paling kecil ya, paling muda ya? Terus main game, saya yang kalah terus nyanyi ke depan. Biasanya kan kalau sama SMA kan ketawa-ketawa kan, tapi karena pesertanya itu kayak mahasiswa sama kantor kayak gitu, mau semua kenapa ya? Tapi kayak nakutin banget kalau ikut kelas itu. Gak bisa dilupain. Asik banget kalau di Pare. Dan liburan saya biasanya kalau ke Pare itu liburan kuliah Ufa. Kan libur kuliah kan panjang kan, sebulan sampai 2 bulan. Kenapa Ufa nggak kesana lagi? Kalau sekarang saya tuh fokusnya nyari pengalaman aja sih Pak. Soalnya kalau di Pare ya mungkin ya bisa belajar sih, tapi fokus saya sekarang bukan di itu lagi gitu. Oke, pengalaman ya. Pengalaman apa? Ini semester 6? Iya, semester 6 sekarang. Semester 1 sampai semester 6 ikut pengalaman apa aja? Biasanya pengalaman kita dapatkan di organisasi. Apakah Ulfa pernah ikut organisasi? Kalau pernah, apa aja? Kalau organisasi saya aktif di Hamlet tahun kemarin, terus aktif di komunitas public speaking UTM juga. 2 itu kalau di sini. 2. Katanya di internal BEM atau apa? Enggak suka. Bukan gak suka Pak, tapi apa ya? Mungkin saya tuh lebih beraktivitas di luar gitu Pak, di luar kampus. Kayak jadi magang-magang di luar, terus tapi ya khususnya di sini gitu. Oke. Belajar nih udah semester 1 sampai semester 6. Berikutnya berprestasi. Nah tadi menyebutkan bahwasannya mau pres pertama. Iya. Itu apa tuh? Di mana tuh? Detailnya jelaskan. Mawapres pertama itu prestasi apa aja, kriterianya apa, akhirnya dinobatkan menjadi Mawapres pertama itu. Jadi sebenarnya itu tiap kampus bakal ada Mawapres ya. Tapi ada 2, Mawapres utama sama pertama. Jadi untuk Mawapres pertama itu di bawah umur 20 tahun kalau nggak salah. Terus kalau yang utama itu dari maksimal semester 6. Jadi kalau misalnya mau ikut pertama ya harus itu. Dan juga ada 2 kriteria, sama bisa bahasa Inggris, yang kedua itu berprestasi, punya sertifikat, aktif di organisasi, sama bisa buat gagasan ilmiah kalau nggak salah. Akhirnya persyaratan apa aja yang memenuhi akhirnya Ulfa itu menjadi Mawapres pertama? Punya apa aja? Jadi dikarenakan saya punya kemampuan bahasa Inggris, itu juga mendukung. Sebenarnya ada banyak teman-teman yang juga sama-sama gitu Pak. Jadi
dinilai itu juga. Tapi untuk yang Pratama di sini kan fokusnya yang bahasa Inggris. Sedangkan utama ini yang fokusnya di ilmiah gitu. Jadi karena yang Pratama ini fokus di bahasa Inggris, jadi kita itu ditekankan untuk bisa menguasai bahasa Inggris. Jadi siapa yang bisa menguasai bahasa Inggris dan juga berprestasi dan juga aktif di Indonesia maka bisa dipilih gitu. Dan misalkan lulus di FISIP sebenarnya bisa lanjut ke UNIF, tapi untuk UNIF saya enggak lulus. Berarti itu di FISIP. Jadi tiap fakultas itu ada. Dan untuk yang utama itu bisa lanjut ke nasional juga sebenarnya. Kalau yang pertama cuma di UNIF doang. Oke. Belajar prestasinya udah, terus B yang ketiga adalah berkarya ya. Seurgent apa mahasiswa itu harus berkarya menurut Ulfa? Apakah Ulfa itu sudah berkarya? Berkarya itu misal seperti apa? Seperti ya kayak saya ini berkarya. Berkonten. Ya, kayak itu berkonten ya gitu. Nah, karena nilai kebermanfaatan itu kan dilihat dari karyanya. Ya, dari karyanya. Nah, apakah Ulfa itu belum? Apakah akan atau sudah dan bagaimana? Kalau saya kurang tahu Pak, ini bisa disebut sebagai karya apa tidak. Saya itu meng-share mengenai self development atau bagaimana kita itu bisa berkembang. Seperti misal itu prinsip 1 menit kayak prinsip Kaizen itu saya share di sosial media saya agar saya dan juga teman-teman itu bisa mengetahui tentang ilmu-ilmu ini gitu. Karena menurut saya itu ini sangat penting banget bagi kita kan. Gitu. Terus yang kedua itu saya itu tadi bentuknya konten video sama konten foto dan juga copywriting. Terus yang kedua itu saya ikut kolaborasi project sama dosen. Itu buat artikel mengenai feminisme gitu. Berarti tahu dong tokoh feminisme yang hits di Indonesia? Bagus. Indonesia. Kalis. Saya kurang tahu di Indonesia, kalau di luar mungkin. Kalau di luar, kalau di Indonesia Kalis siapa? Oke. Nah, akhirnya berarti Ulfa ini sudah berkarya ya dengan membuat video, foto, copywriting gitu. Mulai dengan dosen membuat artikel. Iya sedikit ya. Gitu. Berarti kebanyakan feminisme di luar tentunya. Orang Indonesia nggak tahu kalau karena kan fokusnya bahasa Inggris, sastra Inggris ini kan di luar kan fokusnya di proyek saya terutama. Jadi kurang tahu kalau yang Indonesia sendiri gitu. Kira berarti fokus keluar ya feminisme. Yang proyek kemarin. Oke. Itu 2 karya berarti ya? Satu karya. Apakah akan ada merambah karya lagi menurut Ulfa nih? Saya kedepannya pengen nih kayak gini. Ada nggak anak-anak cita-cita? Kalau anak saya sih, saya bisa membuat konten marketing aja sih Pak. Konten-konten yang bisa juga membantu saya tentang teman-teman audiens saya gitu. Biar kita tuh sama-sama punya insight baru mengenai self development, terus bagaimana cara kita mengembangkan diri dan lain-lain. Apakah ilmu konten marketing itu Ulfa itu bisa dibagi secara free? Gimana Pak? Apakah ilmu konten marketingnya Ulfa itu bisa dibagi, di-share secara free dengan teman-teman? Bisa. Nah, saya juga bisa. Bisa banget. Nggak bisanya waktunya Ulfanya ya? Iya, bisa jadi. Saya kan masih amatir nih dalam perkontenan ini. Kita berteman dulu sih di IG. Berteman dulu di IG. Belum ya? Mungkin ntar bisa. Ya, kalau di Twitter kayaknya saya pernah lihat nongol Ulfa. Tapi itu saya sekarang itu masih dikit kontennya karena emang baru ingin berkarya di sosial media. Karena dari kemarin-kemarin itu konten saya tuh mengenai konten marketing mulu gitu. Tapi kalau sekarang itu kayak bisa buat share aja sekarang gitu. Buat kayak ini ya, kalau ini ya enggak. Serius ya, saya tunggu jam pelajarannya ya. Siap sih. Sama Miss Ulfa ini. Saya pengen loh benar. Saya masih amatiran bikin konten ini. Karena saya lebih seringnya bikin konten yang kata-kata hari ini. Dari tokoh-tokoh siapa gitu. Nanti kalau kita pertama tahu lah. Tapi nanti kalau ada konten saya, kontennya kocak, norak gitu. Gak apa, saya dulu
Kalau misal saya dulu kayak nonton konten sendiri kayak ini kok cringe banget ya gitu, ada sampai arsip gitu. Karena emang kalau berproses itu ada hal-hal yang kalau kita kan tuh kayak kok gini banget ya kontennya, pasti ada kayak gitu ketika dilihat lagi gitu. Konten saya tuh ada kadang cuma ditonton itu cuma 4 kali, tapi ada yang sampai 1000 kali. Nggak ngerti saya, oh bisa gitu loh, gimana, apa faktor-faktornya tuh? Nanti lebih lanjut. Iya, lebih lanjut. Nah gitu, akhirnya kalau saya tambahin lagi setiap saya ngisi materi ke mahasiswa, belajar, berprestasi, berkarya, dan berkontribusi. Menurut Ulfa, apakah Ulfa ini sudah berkontribusi paling tidak untuk sekeliling Ulfa yang kecil dulu, lingkup kecil. Nah ini juga salah satu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah berkontribusi paling tidak untuk keluarga, terus bangsa, negara, terus dunia. Nah sejauh mana saat ini menurut Ulfa sudah berkontribusi apa belum? Untuk sekarang itu sebenarnya saya mendirikan komunitas IBREF, sebenarnya English Brave, yang mana komunitas ini itu saya mendirikan tuh berarti pendiriannya bukan. Tapi masih dikit sebenarnya yang ikut gitu. Yang mana fokus utamanya itu dalam kebenaran public speaking sama bahasa Inggris gitu. Pembangunan sebenarnya tiga orang, teman saya 2. Siapa aja itu? Ada Sela sama Agus dari UTM juga, tapi beda fakultas. Sela itu? Sela Sasing, tapi kalau Agus dari teknik. Iya, Sela Sasing. Iya, Sela Sasing. Cantik kan? Cantik banget. Cantik banget? Iya. Boleh saya podcast sama dia tentang IBREF ini ya, visi-misinya ya. Boleh. Oke, semester? Sama. Bangkalan? Pamekasan juga. Cantik banget berarti. Alhamdulillah. Oke, berarti Ulfa ini sudah mengarah berkontribusi untuk lingkungan sekitar, ya kan? Nah, berarti udah komponen 4B itu terlaksana semua oleh Ulfa ya. Sekarang bagaimana tips triknya yang bisa dibagikan untuk maba-maba UTM atau seluruh Indonesia untuk bisa melakukan belajar, berprestasi, berkarya, dan berkontribusi? Surveinya kan udah semua nih, 4 ini. Menurut saya itu jangan pernah ragu untuk ambil kesempatan. Misal teman-teman jadi MC ya, siap. Meskipun teman-teman sendiri tuh belum pernah jadi MC, misal nggak apa-apa, asal ambil dulu. Saya juga ini pesan bapak, nggak pernah ikut podcast, tapi diminta, iya pak, iya gitu. Iya kan semuanya kalau sekarang. Gitu. Selagi itu hal positif ya? Selagi itu hal positif, terus ada kesempatan, masih sehat ya, ambil aja gitu. Karena kesempatan itu nggak bisa diulang 2 kali gitu. Betul, luar biasa. Jelas Pak. Tadi kita di sesi pertama tadi bahas belajar, prestasi, berkarya, berkontribusi. Nah, apakah memang sosok seseorang yang udah ada semua 4P itu nggak pernah merasakan sedih? Pasti sih Pak. Pasti sedih. Oke, kita sedih. Pengalaman sedihnya, titik daunnya, terpuruknya Ulfa. Jadi itu dulu saya pernah ngelamar ya di ngelamar perusahaan, tapi ternyata ditolak ya. Dan saya tuh sedih banget. Kenapa? Karena dari experience saya, terus menurut saya sendiri ya, dari kualifikasi saya tuh kayak cocok deh sama perusahaan ini, terus polisi ini, tapi dikarenakan ekspektasi terlalu tinggi terus ditolak tuh sedih banget, sampai kayaknya aku nggak kurang di sini, ini kayak nggak cocok deh. Jadi itu benar-benar sedih banget, sampai kayaknya gue usah kuliah deh sekarang, kayak sedih banget. Tapi kayak mikir lagi, kenapa ya, ini kan bukan hal yang bisa saya kontrol kan, kayak perluakan di orang lain tuh bukan hal yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol itu adalah bagaimana aktivitas kita selanjutnya. Jadi saya memutuskan untuk berfokus pada hal-hal yang bisa saya kontrol dan menjauhkan ataupun membiarkan faktor-faktor luar. Tapi nggak sampai nangis? Nangis sih Pak saya. Tapi sebenarnya kalau saya itu orangnya
nggak pernah spill kisah sedih sebenarnya. Karena saya tuh ingin banget lingkungan saya tuh happy gitu. Kayak saya tidak ingin men-share sisi negatif saya kepada orang lain, karena saya takut nanti orang lain itu ikut sedih juga gitu. Ya udah, mending saya tuh yang sedih gak apa-apa, tapi kalau saya sudah selesai dengan sedih saya bakal cerita kok setelah ini gitu. Ya, itu berarti sedihnya. Iya. Padahal ada yang dalam lagi ya. Oke, nanti tapi biasanya kalau ada sosok perempuan seperti kamu, Pak, nanti cari pasangannya susah. Kayaknya iya bener banget sih. Betul ya? Iya bener. Betul ya Iman ya? Ini Iman bestie. Bestie banget. Kenal di mana sama Iman? Pas semester 1. Ospek, teman ospek. Teman ospek fisik. Oh iya. Awal pas. Tapi kan online Pak ya. Iya, online. Kan 2020 COVID. Oh iya. Ada beda asing juga ya? Sekelas juga nggak? Sekelas juga. Sekelas juga. Oh bestie-nya nggak cewek ya? Biasanya bestie. Ada 5 sebenarnya. Oh, ada gengnya itu. Iya. Berarti punya nama dong? Enggak sih. Enggak sih. Enggak punya nama. Oke, nah tadi kembali ke cowok. Biasanya kalau ada sosok perempuan yang luar biasa keren, Iya. dengan segudang pengalaman prestasi karyanya, cowok itu minder untuk mendekati. Saya kurang tahu juga. Ya. Karena kalau ngomong cowok itu apa ya topiknya ya? Gimana? Kadang saya nggak merasa saya itu berprestasi. Saya nggak pernah merasa saya itu kayak wah banget, enggak. Jadi gitu. Pernah disukai sama cowok? Pernah. Tapi kalau saya sendiri, kalau disukai orang itu kadang sering nolak. Sering nolak? Iya, saya tuh kan apa? Kasihan dong mereka. Tapi kalau saya yang suka, mereka yang nggak suka gitu. Jadi ya karma mungkin Pak ya. Iya, Gitu. iya itu karma. Jadi ya udah nggak usah mikirin cowok-cowok aja deh, gitu. Kamu emang kalau suka sama cowok, kamu mengungkapkan ekspresinya? Enggak juga sih. Tapi kayak ya udah gitu. Oh, bagaimana tahu bahwasannya dia nggak suka sama kamu, kamu suka sama dia? Karena prinsip saya itu cowok bakal effort banget tanpa kita minta sendiri gitu. Karena saya itu pernah deket sama cowok yang suka sama saya, dan effort itu melebihi effort saya ke dia gitu. Jadi saya nggak perlu bilang kayak aku mau ini ya, langsung kayak ini buat kamu ini. Nggak pernah bilang kayak kamu makan nggak pernah gitu. Ayo makan gitu. Ya udah gitu, effort banget. Ya bersyukur dong, kenapa kamu nggak terima? Karena tujuannya beda gitu. Di sisi lain tuh dia insecure gitu. Saya tuh gak suka kalau cowok insecure, meskipun dia tuh notabene nggak harus ketua band, nggak harus ketua apa, asalkan dia tuh punya satu skill dan itu bangga, dan dia tuh bangga banget sama skill itu. Gitu. Iya. Begitu teman-teman mahasiswa kalau pengen mendekati Ulfa ya harus bangga dengan skill walaupun satu aja gitu ya. Oke, berikutnya sesi 1, sesi 2 sudah, ke sesi 3. Apakah pernah merasakan mengalami melihat kekonyolan yang dirasakan sendiri atau kekonyolan teman-temannya? Iya. pernah banget. Suatu hari saya tuh ikut kepanitiaan ya. Terus itu saya tuh sebagai koordinator konten. Saya tuh kumpulkan di sini kan didominasi oleh Jawa dan Madura kan. Kumpul-kumpul kita, tapi saya nggak pakai bahasa Madura, pakai bahasa Indonesia. Kumpul-kumpul terus orang Madura gak ada, terus bagian orang-orang non Madura itu bilang gini, kok orang Madura kayak Jawa ya semuanya, kayak ngomong gitu. Saya tuh kayak saya orang Madura loh gitu. Mereka nggak sadar kalau Nggak sadar karena kita tuh ketemu pas kepanitiaan doang. Dan saya tuh gak pernah pakai bahasa Madura di kepanitiaan itu. Jadi mungkin mereka kayak nggak tahu kalau saya orang Madura gitu. Ngomong, ya kayak Jawa semua ya. Terus kayak pakaiannya itu kayak merah, kuning gitu. Ya saya biasa aja. Terus kayak ketawa terus. Emang? Terus saya nanya dong Pak ya, emang saya kayak Jawa deh? Enggak, kamu enggak kayak Jawa, emang kamu orang Madura? Iya. Oh, iya. Enggak ya, kayaknya orang Madura enggak jaga-jaga ya gitu.
segi ngomong Indonesianya juga tampak bukan orang Madura. Tapi saya tuh menyadari emang kalau misal stereotip orang Madura di luar mungkin seperti itu. Jadi saya tuh nggak bisa menyalahkan juga gitu ya kan. Tapi berada di posisi itu kadang sakit banget karena berada di posisi bahwasanya suku saya sendiri tuh kayak dijelek-jelekan gitu. Di depan saya sendiri sebagai salah satu suku Madura gitu. Antara mau ngakak sama gitu sih. Oke, berikutnya sebelum kita closing statement, Ulfa kasih quotes inspiratif untuk teman-teman bibir manis untuk nasi sotem dan semuanya. Oke. Untuk teman-teman mungkin jangan apa namanya ya? Jangan berpatok pada motivasi ya, tapi berpatok pada habit kita. Kalau kita berpatok pada motivasi, ketika motivasi hilang, kita juga hilang. Tapi ketika kita fokus ke habit kita, maka itu yang akan membangun kita. Karena habit kita menentukan siapa diri kita itu. Nah, habitnya Ulfa udah terbentuk dari pesantren. Kurang lebih seperti itu. Karena dulu saya nggak suka baca buku, tapi suka nulis. Menulis. Karena itu saya di pesantren nggak suka baca buku, tapi suka nulis. Sampai sekarang. Tapi kalau sekarang tuh alhamdulillah baca buku tapi jarang nulis. Kebalikannya. Kebalikannya. Berarti habit yang sedang dibangun oleh Ulfa apa? Yang pertama itu baca buku, terus yang kedua itu buat video aja sih Pak. Gitu. Nanti itu dari habit itu akan terbentuk. Karena kan orang-orang bakalan baca, orang-orang yang sering bawa buku pasti kutu buku ya kan. Orang-orang yang habitnya suka ikut lomba, itu emang apa ya, berpotensi ikut lomba emang gitu kan. Jadi gitu sih. Keren Ulfa. Kita ke closing statement Ulfa. Siapa pemilik bibir manis menurut Ulfa? Kalau menurut saya, pemilik bibir manis adalah istri saya. Karena dari bibirnya lah selalu keluar doa-doa untuk saya. Nah, sekarang udah tahu ya punya ya. Siapa pemilik bibir manis menurut Ulfa? Menurut saya baru satu keluarga gak Pak? Boleh. Satu keluarga, karena dari keluarga saya itu nggak pernah ngomong yang jelek-jelek. Kayak semisal saya tuh pernah break out banget, tapi dari keluarga saya itu nggak pernah bilang mukanya kok kayak gitu, enggak. Ya mungkin orang luar yang kayak gitu, tapi ortu saya tuh nggak pernah kamu cantik kok gitu, kayak sering mengeluarkan kata-kata positif. Terus kemudian dari nenek sendiri tuh sama kakek saya tuh kalau doanya tuh panjang banget kalau doa, sampai udah lah gak usah doa lama-lama pasti diterima kok gitu. Itu sih. Gitu. Oke, makasih Ulfa. Dan luar biasa podcast hari ini, kayaknya daging semua ngobrolnya ini. Makasih juga Pak atas kesempatannya dan juga teman-teman. Insyaallah, berarti next tolong bisa dihubungkan untuk pasangan Sela itu ya. Oke. Lebih ke arah visi misinya di briefnya kali ya. Boleh. Gitu. Ntar mungkin bisa saya hubungi Sela ya. Ya, siap. Makasih Ulfa. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan Ulfa yang lebih keren, lebih Amin. Terima kasih teman-teman podcast Bibir Manis. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi dengan narasumber yang keren lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.